Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Cahyati dengan NIM 220660121163, kelas Informatika 3B. Di sini saya akan menjelaskan melalui studi kasus bagaimana tahapan dalam proses requirement engineering dilaksanakan. Nah, di sini ada requirement engineering (RE). Proses mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memelihara persyaratan dalam proses desain teknik. Ini merupakan tahapan penting dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak karena membantu memastikan bahwa sistem perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dan dikembangkan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kualitas yang dibutuhkan. Nah, lalu di sini ada 6 tahapan proses requirement engineering. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yaitu melibatkan pihak-pihak untuk mengidentifikasikan kebutuhan sistem. Lalu yang kedua ada analisis kebutuhan yang mendefinisikan dan memahami kebutuhan secara mendalam. Lalu ada yang ketiga yaitu spesifikasi kebutuhan untuk menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan yang jelas dan dapat dipahami. Lanjut, yang keempat ada validasi kebutuhan, yaitu kirim dokumen kepada pengguna untuk umpan balik dan pastikan sesuai harapan. Yang kelima ada manajemen perubahan kebutuhan, yaitu untuk mengevaluasi dan perbaruan dokumen jika ada perubahan. Dan yang terakhir verifikasi kebutuhan, yaitu kebutuhan dapat diukur dan diuji untuk memastikan pemenuhan. Nah, lalu di sini juga ada 6 contoh tahapan requirement engineering. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan ini untuk proyek perangkat lunak manajemen tugas. Kebutuhan mungkin mencakup fitur pengingat dan penugasan. Lalu ada yang kedua yaitu untuk analisis kebutuhan, yaitu untuk aplikasi e-commerce yang melibatkan pemahaman tentang fungsionalitas. Yang ketiga ada spesifikasi kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan ini untuk aplikasi perbankan yang dapat mencakup keamanan tinggi, kemampuan transfer dana, dan laporan transaksi. Dan yang keenam yaitu verifikasi kebutuhan. Seperti kebutuhan diverifikasi untuk memastikan bahwa mereka dapat diukur dan terpenuhi. Misalnya, jika kebutuhan adalah sistem harus responsif, tim dapat menguji responsivitas sistem selama pengembangan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan 3 prinsip metode. Yang pertama ada metode prototype, yang kedua ada metode agile, dan yang ketiga ada metode waterfall. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan 3 prinsip metode. Yang pertama ada metode prototype, yaitu untuk pembangunan sistem dilakukan secara bertahap dengan membuat prototipe yang dapat dievaluasi oleh pengguna untuk mendapatkan umpan balik yang diperlukan. Lalu yang kedua ada metode agile, yaitu kolaborasi yang intensif dengan pelanggan dan pengembangan iteratif dengan fokus pada respon cepat terhadap perubahan kebutuhan. Lalu yang ketiga ada metode waterfall, yaitu untuk pengembangan berlangsung secara linear dari fase 1 ke fase berikutnya tanpa kembali ke fase sebelumnya. Lalu di sini ada 3 proses metode. Yang satu metode prototype, yaitu perkembangan prototipe yang dapat diulang-ulang untuk mendapatkan umpan balik. Contohnya membangun prototipe antar muka pengguna untuk aplikasi seluler dan mendapatkan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan. Lalu ada yang kedua yaitu melibatkan pengguna secara langsung dalam proses pengembangan prototipe. Contohnya membuat prototipe fitur baru dalam aplikasi jejaring sosial dan mengadakan sesi uji coba dengan kelompok pengguna.
Lalu ada metode agil, yaitu respon cepat terhadap perubahan kebutuhan selama pengembangan. Contohnya, tim pengembangan perangkat lunak yang menyesuaikan fitur produk berdasarkan umpan balik pelanggan selama siklus pengembangan. Yang kedua, melibatkan pelanggan secara langsung dalam seluruh siklus pengembangan. Lalu di sini ada proses metode waterfall, yaitu pengembangan berjalan secara linear, satu fase setelah fase lainnya. Contohnya, pengembangan perangkat lunak penerbangan yang memiliki fase-fase yang ketat seperti analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Lalu yang kedua, fokus pada dokumen dan perencanaan sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Contohnya, proyek konstruksi perangkat keras yang membutuhkan dokumentasi detail sejak awal, seperti spesifikasi perangkat keras dan perencanaan pemasangan. Cukup sekian penjelasan melalui studi kasus tahapan proses requirement engineering dilaksanakan dan 3 prinsip metode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.